Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini dari Project Storytelling dari Lilo Acting School. Nah, sebelum memulai cerita, Kakak akan mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah mau mendonasikan di channel kita. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih pesat lagi lah kalau bisa. Dan kepada teman-teman yang ingin bergabung untuk mendonasikan, cek di deskripsi di bawah di Saweria. Nah, jadi sekarang kita mulai ceritanya. Jadi cerita kali ini akan kakak akan menceritakan cerita dengan judul Burung Bangau dan Rubah. Nah, bagaimana ceritanya? Kita simak setelah satu ini. Nah, pada suatu hari hiduplah seekor burung bangau dan rubah. Burung bangau dan rubah ini mereka saling berteman. Tapi si burung bangau ini kalau bisa dibilang tuh dia lebih penyabar hewannya timbang si rubah. Si rubah ini dia jahil, suka menjahili teman-temannya, bukan cuman si burung bangau ini. Jadi suatu ketika di sore hari, ketika matahari sudah mulai terbenam, si rubah ini berkeliling-keliling di sekitar pekarangan hutan-hutan yang ada di situ. Hutannya juga lumayan rindang, ibarat kata bisa diperhatikan itu kalau asri tempatnya. Nah, jadi si rubah ini memikirkan gimana, apa ada ide dia untuk menjahili temannya ini si burung bangau. Sambil berjalan-jalan, akhirnya dia ketemu sebuah ide bagaimana caranya buat menjahili si burung bangau ini. Nah, akhirnya pergilah si rubah ini ke tempatnya si burung bangau dengan senyum lebar di mukanya. Dia mengetuk pintu si burung bangau ini, rumah dari burung bangau ini. Halo burung bangau, burung bangau, ketok ketok tok 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 gitu. Keluarlah burung bangau ini. Ada perlu apa, rubah? Kata si burung bangau. Nah, si rubah ini dengan wajah girangnya, dengan senyuman yang lebar di wajahnya itu, mengundang si burung bangau ini untuk makan siang besok di rumahnya. Jadi dia nggak usah repot-repot lagi pergi ke sungai buat mencari ikan. Nah, akhirnya diterimalah undangan dari si rubah ini. Burung bangau pun ngerasa kayak ya udahlah, lumayan lah, seenggaknya nggak usah capek-capek lagi kan buat nyari santapan untuk hari itu. Nah, keesokan harinya pas jam makan siang, pergilah si burung bangau ini ke tempat si rubah. Tok tok tok, halo rubah, aku sudah di sini. Tok 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 gitu. Masuk masuk masuk, aku sudah sedang menyiapkan hidangan-hidangan di sini. Masuk masuk saja. Masuklah si burung bangau ini. Ketika burung bangau ini masuk, merasa kayak aroma dari makanan itu benar-benar tercium lezat sekali. Si burung bangau ini bertanya, kamu lagi masak apa hari ini, rubah? Aku hari ini memasak sup istimewa buatan dari kakek nenekku yang dulu, resepnya resep bagus. Nah, si rubah bilang begitu. Akhirnya, kapan masaknya? Tunggu sebentar, 30 menit lagi lah. Oke, menunggulah si burung bangau ini dengan sabar. Jadi semakin dia menunggu itu aromanya itu semakin terasa sekali, semakin kelezatannya itu kayak sudah bisa dibayangkan sama dia. Jadi makin keroncongan juga perutnya si burung bangau ini. Nah, setelah 30 menit berlalu, disiapkanlah hidangannya itu di ruang tamu si rubah tadi. Tapi begitu si burung bangau ini melihat bagaimana bentuk dari santapan itu, dia kayak ngerasa kesel karena si rubah ini menyiapkan piring pipih sekali yang sampai benar-benar datar dengan lantai yang luas sekali. Jadi ngerasa kayak, loh ini kok begini modelnya, dipermainkan sekali rasanya. Nah, kalau adik-adik teman-teman tahu, burung bangau itu kan punya paruh yang panjang. Nah, jadi dia juga kebingungan bagaimana caranya menyantap makanan itu. Sedangkan kalau misalnya paruhnya ditaruh pun gak bisa keminum sup-supnya itu. Nah, diundanglah dengan wajah cerianya sambil menahan tertawa. Si rubah itu, ini sini, duduk sini.
duduk sebelahku kita makan. Dengan gembiranya rubah itu mulailah memakannya kan. Rubah itu menjilati sup-supnya itu, jadi sampai senang sekali dia bisa mengerjai temannya itu. Dia sambil menahan ketawa, sambil tertawa-tawa, terus melihat ekspresi si burung bangau itu yang berusaha sekali untuk mencicipi gimana sih rasanya, sampai dia kan sudah menunggu lama, terus mencium aromanya yang lezat sekali. Dicoba terus dipatuk begini, tapi sama sekali pun tidak terasa. Karena dengan paruhnya yang panjang tadi itu kan, jadi dia setengah mati begini, kesal lah si burung bangau ini, sampai dia ngerasa kecewa, sakit hati, tapi mau gimana? Karena dia ngerasa, kalau aku perlihatkan ekspresiku, nanti si rubah ini makin senang, pikirnya si burung bangau ini. Akhirnya dia tetap tenang. Ya sudah kalau begitu, langsung pergilah si burung bangau ini. Nah di jalan pulang, si burung bangau ini masih merasa kesal. Mungkin dia agak dengki ya sama si rubah ini karena sudah dipermainkan. Jadi berpikir gimana caranya bisa membalas tingkah lakunya si rubah ini. Berpikirlah si burung bangau ini, memikirkan rencana, tapi rencananya itu harus bisa membuat si rubah ini jera. Nah, akhirnya dapatlah dia sebuah rencana. Tapi rencananya itu harus benar-benar sesuai dengan planningnya. Jadi step-stepnya itu harus semua terikuti. Jadi yang pertama, si rubah itu harus melihat si burung bangau ini memburu santapannya, memburu buruannya ikan. Jadi si burung bangau ini harus menunjukkan kalau dia itu bisa dapat ikan yang sangat besar. Jadi bisa menarik perhatian si rubah untuk diundang makan juga ke rumahnya. Akhirnya beberapa hari dilakukan begitu, nggak sesuai dengan ekspektasi si burung bangau. Dicoba lagi sampai akhirnya berhasil. Si burung bangau ini berhasil mendapatkan ikan yang besar, dan juga si rubah melihat tangkapan hasil dari burung bangau ini. Akhirnya diundanglah untuk dirayakan. Ayo ikut aja sama saya. Besok saya akan masakkan ikan yang lezat untuk kita bisa makan sama-sama. Senanglah diundang. Akhirnya keesokan harinya datanglah si rubah ini ke rumah burung bangau. Halo burung bangau, aku sudah tiba di sini. Tuk. Diketok pintunya. Masuk. Aku lagi mempersiapkan hidanganku. Masuklah rubah ini. Begitu masuk, rubah ini juga sama seperti si ekspektasi dari yang dia pikirkan. Harum sekali aromanya, lezat sekali. Sampai dia itu ngeces ini liurnya itu, kayak ngerasa wah bisa makan makanan yang lezat dan ikan yang besar disantap. Nah, akhirnya si burung bangau ini mempersilahkan si rubah ini untuk masuk ke dalam. Ayo masuk ke dalam. Aku sudah menyiapkan semuanya. Begitu rubah itu masuk ke dalam, dilihatlah bagaimana penyajiannya. Nah, dilihat penyajiannya dari burung bangau itu, ternyata ikannya itu dimasukkan ke dalam tungku yang tinggi. Sampai dia itu nggak bisa mencicipinya, jadi cuma bisa mencium aromanya saja. Dan si burung bangau ini dengan santainya memakan santapan ikan yang lezat ini. Sampai akhirnya si burung bangau ini menengok ke rubah itu dengan ekspresi yang kesal, karena dia cuma bisa menjulurkan lidahnya, nggak sampai ke dalam, cuma sampai di permukaan tungku-tungkunya aja. Nah, akhirnya senanglah si burung bangau ini melihat ekspresi dari rubah ini. Akhirnya rubah ini pun jadi marah, kesal. Kamu kok ngundang aku tapi begini? Bukannya kamu harus menyiapkan tamumu itu dengan sesuatu yang mewah. Kamu bisa ngomong kayak gini, tapi sebelumnya bagaimana? Nah, begitu teman-teman cerita dari burung bangau dan rubah ini. Nah, jadi kesimpulan itu, janganlah kalau kalian itu ingin diperlakukan dengan baik, tapi masih juga melakukan sesuatu hal yang tidak baik untuk orang lain. Jadi kalau bisa saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling berbuat baik satu sama lain. Nah, jadi begitu cerita tentang rubah dan burung bangau ini. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima kasih.